juga enak. Jaduin dulu aja nasinya, habis itu baru sate, makan sate campur. Oke, yuk. Yuk. Lu tahu lu tuh Sate celup. Oke. Di sini udah lama. Kenapa? Udah lama. 11 tahun. Setiap ke Jepang Aisyah pelaporan sama saya. Salam. Mas Dude segala kan. Ya, bismillah. Kenapa? Ya udah. Udah ada, oh ya. Oke. Ya. Ya. Gimana nih tadi tester usaha barunya kulinerannya Mas Bayu? Sate celup. Mantap. Kita sebetulnya udah nyobain sebelumnya. Jadi udah kan ini memang udah sekitar berapa ya? 6 bulan lalu kali ya. ya udah biar Setahun ya nih, pokoknya sekitar segitulah. 2 tahun ya. Termasuk kita salah satu pelanggannya. Pelanggannya bilang, "Im, enak Im, kirim lagi dong ya." Ya, pelanggannya belum buka. Jadi waktu itu kan ada frozen ya sayang ya. Biasanya kita kalau ada acara-acara enak sih, sukses, pas banget. Tapi tadi nyobain pisang gorengnya juga enak, tongsengnya, terus sate tumis yang Tumis bukan ya. sate tumis ya, enak. Udah nyobain belum? Belum ya? Belum. Iya. Apa namanya? Ada ingin usaha kayak gini juga sih. Apa udah juga. Kuliner ya. Sebetulnya passionnya kita sih situ ya sayang ya. Tapi ya memang kan kita nggak pernah tahu ya. Kita punya rencana tapi yang didekatkannya kemana ya. Sama Allah didekatkan kemana gitu ya. Tapi mungkin one day pengen banget karena kita orangnya suka jajan gitu ya. Jajannya yang kayak gini-gini gitu ya. Bukan yang restoran-restoran yang gimana-gimana gitu. Tapi suka makanan-makanan yang khas-khas di daerah-daerah. Makan makanan yang bisa dibilang kaki lima kayak gitu ya. Ada yang Ini nanya? Mas, ini Apa? udah mau akhir tahun sama Kak Dini. Perjalanan di 2003 maknanya seperti apa sih? 2023. Biasanya kalau mau akhir tahun tanyanya gitu mulu ya. Memaknainya ya semoga pastinya semoga semakin bisa bermanfaat. Semoga bisa semakin bermanfaat, bisa ya membuat karya-karya yang mungkin bukan karya-karya yang memang bisa dinikmati dunia, tapi buat karya-karya yang insya Allah menjadi sebuah karya yang baik juga di akhirat. Apa aja sih yang udah dicapai di tahun ini gitu? Dan apa yang pengen dicapai di tahun depan? Apa saya? Kak Dini gimana nih? Yang mau dicapai apa ya? Ya sebenarnya kalau manusia tuh pasti pengen banget, banyak banget keinginannya gitu kan. Cuma kita memang ngejalanin semua yang memang sudah diberikan. Gitu. Apa ya? Keinginannya tahun Ini apa sayang? Banyak lah pokoknya keinginan-keinginan ya pastinya membuat suatu kegiatan-kegiatan yang ya banyak mengajak manfaat dan kebaikan di dalamnya gitu ya. Kita kan juga lagi banyak buat event ya untuk segala macam ya itu ya berbau olahraga, bawa apa segala macam. Pokoknya yang manfaat aja. Manfaat itu kan luas ya. Tentang Palestina ini kan makin banyak korbannya. Sampai tadi ada video viral anak 2 tahun juga itu ikut di ini sama tentara Israel. Itu gimana sih tanggapannya? Ya itu bukan mungkin ya kayak sesuatu yang kadang membuat sesak di dada kita tiap hari ya. Pasti teman-teman juga gitu ya. Kalau kita buka medsos, bukanya kelihatan itu mulu ya. Apalagi yang sering muncul tuh anak kecil gitu ya. Ya kalau kita berdua ya banyak hal yang memang bisa kita lakukan ya. Terakhir kalau kita nggak bisa melakukan apapun, masa kita berdoa aja nggak mau. Gitu ya. Tapi kalau aku melihat di sini dari sisi kemanusiaan, ya, banyak yang bisa kita lakukan ya. Kalaupun kita nggak bisa ibaratnya mengeluarkan punya kelebihan materi, ya mungkin kita gimana caranya membangun kepedulian ya kepada sesama kita, melihat saudara-saudara kita di sana ya. Ya mudah-mudahan dengan awareness gitu ya itu salah satu andil kita sebagai dukungan gitu ya. Itu sih ya. Saya kira. Supportnya dong buat Kak Amar nih, teman satu kajian nih. Kemarin kan baru saja supportnya sebagai sahabat. Ya pastinya kita cukup dekat ya.
dan pastinya mendoakan yang terbaik. Ya kami juga belum ketemu sama beliau ya, insya Allah kami dimudahkan nanti punya rencana juga ya untuk bertemu beliau, tapi beliau kan pasti masih banyak aktivitas yang harus dilakukan. Ya pastinya senang lah beliau sekarang sudah bisa berkumpul lagi bersama kita semua, dan semoga ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berharga, dan pastinya Allah punya rencana untuk membuat beliau menaikkan derajatnya, levelnya semakin baik, ya kan? Kan ujian orang berbeda-beda. Ikut sedih dan sangat menyayangkan nggak sih? Iyalah. Digugat sama Kak Iris. Kita nggak pernah tahu ya, kita nggak tahu sedalam itu tentang rumah tangga. Bukan hanya mereka aja, tapi teman-teman yang lain juga. Begitu juga teman rumah tangga kita, teman-teman juga nggak ada yang tahu ya. Tapi pada intinya sih kita selalu mensupport sesuai porsi kita. Ya, menunjukkan dukungan, terus mengajak aktivitas, kumpul-kumpul. Kadang-kadang kan orang tuh hanya perlu diajak ngobrol. Orang cuma diajak nyaman. Nyaman itu mahal, bro. Seperti gue nyaman sama istri gue mahal. Ini Mas sama kan ini kan sering olahraga bareng ya. Bikin konten-konten. Terlihat romantis lah di IG. Terlihat berarti pura-pura dong gue. Maksudnya kan terlihatnya romantis gitu kan. Itu salah satu menjaga kunci rumah tangga juga nggak sih untuk kalian? Ya harus, bro. Romantis sama istri, pasangan halal ya harus ya. Itu justru yang memang harus kita bangun gitu kan. Masa kita bisa berbaik-baik, bisa seru-seruan, atau bisa care sama orang lain tapi masa sama istri sendiri enggak, kan itu justru harus dipertanyakan. Harusnya istri atau para suami atau para istrinya bisa memberikan terbaik buat pasangannya. Ya kami memang seperti itu membangun hubungan ya, dengan segala macam yang Allah berikan kepada kami, segala macam kondisi yang Allah berikan. Ya bukan berarti membuat kami tidak bisa semakin solid, semakin akrab, semakin romantis kan gitu ya. Gitu ya Kak Dini. Kamu diem aja sayang. Nah, ini masih suka dikasih surprise nggak sih sama Kak Dimas? Luka apa seperti apa gitu? Justru yang beda dari laki-laki lain mungkin itu. Karena kalau Mas Dimas tuh orangnya bukan yang suka kasih sesuatu yang surprise gitu, enggak. Tapi memang lebih spontanitas orangnya gitu. Jadi nggak selalu di momen-momen tertentu gitu. Jadi ya kapan aja, tergantung moodnya aja. Tapi kalian punya tempat spesial nggak sih, jalan kemana gitu kalau kita berdua yang oh ini banyak kenangan gitu? Kemana aja kita selalu punya kenangan ya. Karena jalannya kan berdua. Haruslah. Mas Dimas suka lari, terus Mbak Dini juga pengen ikutan lari. Oh dia paling semangat. Kalau saya lari, aduh kapan lagi lari? Nggak, maksudnya lari bareng gitu kan, kayak Oh, lari. kemarin Dirina sama Ernest lari bareng tuh maraton. Oh maraton. Maksudnya Kak Dini Ya kita olahraga bareng. olahraga bareng. Iyalah. Kita kan pengen tua, panjang umur, sehat, bermanfaat. Kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa bermanfaat? Bener nggak? Gimana kita bisa berdua? Nah gitu berdua, kan bilang sayang kamu olahraga dong, biar kita bisa tua bersama. Masa kamu tega sih biarin aku sendiri, kan gitu. Karena udah ngomong pan gitu. Tapi maraton punya target nggak sih? Hah? Mau maraton sampai mana gitu? Target? Iya dong, harus dong ada target. Target itu sebetulnya supaya kita punya apa ya, ibarat motivasi. Ya April ini kan rencana maraton lagi ya, persiapan lagi nih tinggal 6 bulan. Kemarin baru pulang maraton. Ya itu hiburan lah. Beda-beda kan orang yang hiburan. Kalau gua hiburan kita berdua, kalau gua olahraga, kalau Dini hiburannya nemenin suami olahraga. Tapi selama pernikahan ini mungkin ada dari kalian berdua ini ada sebuah kayak masalah gitu guys, dan menghadapinya mungkin Masalah. seperti apa tuh? Setiap orang pasti punya masalah ya, nggak bukan suami istri aja juga pasti ada masalah gitu. Masalah itu ya hal yang pasti akan dihadapi oleh banyak orang gitu kan. Cuma gimana cara mengatasinya itu kan tergantung kita masing-masing. Tapi kalau kita berdua itu lebih ke bagaimana kita bisa mengkomunikasikan permasalahan itu berdua. Kalau misalnya mentok nggak bisa, kita cari orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, yang mengerti, supaya kita bisa dapat solusi yang baik. Dan kita bukan juga tipe yang kalau ada masalah tulis di sosmed atau curhat sama orang yang salah, karena cenderung kalau curhat di sosmed atau curhat sama orang yang salah, masalah itu bukan jadi solusi, malah jadi semakin besar masalahnya. Orang ketiganya itu orang tua atau psikiater mungkin?
nggak nggak ke orang tua. Yang pasti kita nggak pernah melibatkan permasalahan kita Kasihan ke orang tua udah keluarga. didik kita dari kecil dibebani masa lalu. Kasihan lah bro, lo tega banget sama masa lalu. Iya, jadi kita nggak pernah menceritakan permasalahan ke keluarga gitu, karena memang kita berusaha untuk ibaratnya menjaga nama baik masing-masing di depan keluarga masing-masing gitu kan, karena itu nggak baik gitu. Jadi kalaupun kita biasanya kita curhat itu atau diskusi cari solusi sama ahli ilmu, biasanya kita sama-sama Ya, kalau memang atau orang-orang yang memang kita anggap bisa memberikan kita masukan. Tapi kan gini, kalau boleh kasih tips dikit ya, pasangan itu kan kuncinya 80% isinya ngobrol, Pak. Benar ya? Ya lakukan itu aja sederhana. Banyakin ngobrol sama pasangan, insya Allah hubungannya terjaga, ya kan? Insya Allah seperti itu. Jangan ngobrol sama orang lain, banyakin. Lo ngobrol sama pasangan sebentar, kalau sama orang lain bisa lama-lama, kan gitu biasanya. Mas Dimas paling lama berapa lama sih marahannya tuh Mbak Dini? Bisa sehari 2 kali, 4 jam, 2 jam, paling lama sih jangan-jangan. Biasanya cewek itu kan lebih main ke ego gitu ya, lebih main perasaan. Cuma memang kalau aku tuh tipe yang nggak bisa lama-lama gitu, jadi paling cuma ya 5-10 menit ya udah gitu kan, ya udah langsung minta maaf aja, habis itu baru kita bahas gitu. Jadi kalau cowok kan biasanya nunggu adem dulu nih Mas Dimas gimana? Kalau cowok kan biasanya nunggu adem dulu baru masukin kulkas biar adem. Iya, masukin kulkasnya freezer biar Samping telur lagi. Tapi benar. Perempuan itu kan lebih meledak-ledak ya, karena biar gimana pun kan ya sisi ketidakstabilannya, makanya dianjurkan kalau sebuah rumah tangga sebaiknya kalau misalnya menenangkan ya dianjurkan itu laki-lakinya, jangan perempuannya. Jadi memang kalau kita ada masalah di rumah, lebih baik kalau memang rumah itu tidak bisa membuat kita berpisah sementara, mungkin kamarnya cuma satu ruang kecil, yang lebih baik keluar tuh laki-lakinya, bukan perempuan. Karena perempuan itu kan lebih labil, takutnya di saat dia keluar, dia hilang fokus, jauhkan terjadi kecelakaan atau dia dapat gangguan segala macam. Kalau laki-laki kan lebih bisa ya menenangkan diri segala macam. Nah biasanya kalau aku sih nggak sampai keluar rumah gitu ya, paling keluar kamar. Keluar kamar, masuk lagi kamar, baik deh. Udah gitu. Ngapain Mas? Biasanya ngopi atau ngapain? Main catur. Jadi lagi ngambek tiap lain mungkin Mas cara sendiri dari Mas Dimas sendiri. Ayo ini mana nih? Kalau lagi ngambek tadi ini mungkin cara Mas Dimas sendiri seperti apa? Caranya, biarkan dulu dia tenang, ya kan? Kalau semakin diladeni semakin panjang. Sudah dia tenang, barulah kita Emang aku aja. pernah Wah, enggak. aku bicara wanita-wanita lain dulu sana. Jadi ini support buat Ibel dari sahabat. Ya, yang pasti buat Ibel, ya, dia udah kayak adik aku juga. Ya apapun keputusannya, insya Allah yang terbaik yang terbaik buat mereka. Kita doain semua, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Biarpun akhirnya seperti apa, kita kan juga nggak pernah tahu ya. Tapi mudah-mudahan komunikasinya tetap berjalan dengan baik, karena biar bagaimanapun kan ada 2 anak yang lucu-lucu yang harus menjadi tanggung jawab mereka berdua. Ini kan Ibel akhirnya melepas Amar karena permasalahan hukum ya. Tanggapan Pak Dimas seperti apa? Aku nggak tahu malah ya. Aku justru beliau kan selama perempuan lebih tahu. Kalau aku mungkin laki-laki kan lebih ya mendengar cerita, nanti ya udah. Maksudnya ya kita paling, aku cuma bilang support siapapun, teman-teman yang lagi butuh bantuan dalam kondisi suka atau duka harus kita support. Nanti kalau ketemu Amar mau support seperti apa sih maksudnya? Oh iyalah pastinya lah, kita aja kumpul-kumpul, nongkrong bareng, ngopi bareng, olahraga bareng, banyak dilakukan. Itu kan bukan sesuatu yang harus kita juga ya namanya teman itu kan ya pasti berat, nggak ada namanya mantan teman. Iya, selalu dalam kondisi apapun. Terakhir doanya buat sama Ibu. Ya buat kalian berdua ya, apapun yang kalian jalankan sekarang, yakinilah itu yang memang terbaik menurut Allah. Kita sebagai teman dan sahabat, pastinya bukan hanya kita berdua aja, tapi teman-teman yang lain juga pasti mendoakan kalian yang terbaik. Ya pasti kita pengen teman kita selalu bahagia lah, ya. Kasar pun kita punya teman, mungkin teman kita lagi bahagia, nggak melibatkan kita, nggak ada masalah. Tapi kalau teman kita lagi sedih, disitulah saat kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Itu sih Dari Kak Dini doanya. Udah sama. Udah sama-sama. Makasih. Thank you semua, terima kasih ya. Makan dulu satenya, enak banget bro, enak. Thank you. Saya
apa ya? Siap, makasih. Mohon doanya untuk tentara di Israel sama Palestina, keluarga kita di Palestina. Oh doa ya, doa yang baik ya buat ya kami tahu nggak juga ada komunikasi sosial ya tapi di sini kami penyelenggara dari kalian semua